Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam, malam. Perkenalkan, di sini aku Feby Wijayanti, mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia angkatan 2018. Di sini aku mau ngobrol-ngobrol ringan sama teman-teman aku. Ada Fauzi Zamzami, Hubungan Internasional UI 2018 juga, dan Lutfi Wahid Akbar, Hubungan Internasional UI 2018. Di sini kita mau ngangkat sebuah permasalahan, bukan permasalahan yang gimana-gimana sih guys, yang ringan-ringan aja, yaitu apakah Arab Saudi harus menjalin hubungan diplomatik dengan Israel? Yang sebagaimana kita tahu, judul ini tuh sedikit menggelitik karena kita tahu kan Israel itu merupakan sebuah negara Zionis yang hubungannya kurang baik dengan negara-negara Islam. Daripada kelamaan, mending kita tanya nih ke teman-teman kita sama Fauzi sama Lutfi. Dari kalian deh, salah satu dulu. Sebenarnya Arab Saudi itu gimana sih? Dan Israel itu gimana sih? Mungkin dari Fauzi boleh jelasin duluan nih ke kita. Oke, siap. Terima kasih, Feby, atas waktunya dan juga teman-teman semuanya yang mendengarkan di sini. Semoga teman-teman bisa dengerin sampai akhir ya. Dan juga kalau teman-teman ada komentar, teman-teman ada tanggapan, silahkan. Kita sangat-sangat terbuka, teman-teman. Karena di sini kita diskusi. Oke, ngomongin tentang apakah Arab Saudi harus menjalin hubungan diplomatik dengan Israel, ini benar sih tadi kata Feby, sangat tricky question banget gitu. Kalau ngedengar kata Israel tuh pasti keingetnya Palestina, pasti keingetnya hal-hal yang buruk gitu. Atau misalkan hal teknologinya canggih dan lain sebagainya. Ini sangat-sangat tanpa disadari pasti kita mikirnya kayak gitu. Tapi sebelum itu aku di sini mencoba untuk melihat dulu profil Arab Saudi itu seperti apa gitu sebelum kita ngomongin lebih jauh karena takutnya teman-teman di sini nggak tahu Arab Saudi itu di mana atau apa. Oke, sebenarnya gini teman-teman, kalau kita lihat ya dari segi geografisnya itu kan Arab Saudi udah jelas gitu ada di Timur Tengah dan yang buat aku tertarik di sini adalah Arab Saudi itu negara yang benar-benar penghasil atau apa ya pengekspor minyak terbesar di dunia gitu, yang mana ya bisa dibilang itu salah satunya Arab Saudi dan Arab Saudi juga di sini merupakan negara yang aku bisa bilang gitu secara pemerintahannya, kemudian secara kekuasaannya, secara profilnya itu dia negara yang benar-benar paling kuat di Timur Tengah dan itu sangat terlihat gitu dari beberapa hal yang udah dilakukan Arab Saudi saat ini. Dan tentunya ketika kita ngomongin Arab Saudi itu gak bakal jauh-jauh juga dengan negara-negara Timur Tengah lain gitu, yang salah satunya adalah Israel. Nah, kalau misalkan kita ngomongin Israel tadi, Israel itu kan ada di Asia bagian barat. Jadi di sana itu masih termasuk kawasan Timur Tengah dan kalau kita ngomongin Israel tuh pasti ngomonginnya tentang Palestina, tentang konflik atau negara dengan teknologi yang canggih, dengan AI-nya yang sangat tinggi gitu. Itu pasti kita ngobrolin Israel dan mengenal hal tersebut tuh dengan kayak gitu. Dan Israel juga sangat-sangat kuat. Makanya kenapa dia sekarang dengan Palestina eh, belum beres konfliknya karena Israel itu beneran sangat kuat dan bisa dibilang itu negara yang menjadikan alasan mengapa Saudi Arabia itu seakan-akan ingin menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Mungkin untuk pembukaan segitu dulu aja Kak Feby. Oke, menarik ya mengenal Arab Saudi sedikit dan Israel sedikit. Terus aku penasaran nih, kalau dengar kata Israel kan sebagian besar kan orang bakal pikir, oh Israel negara jahat, negara gini-gini nih. Nah, dari Lutfi sendiri, sebenarnya Israel itu gimana sih Lutfi? Baik, terima kasih sebelumnya. Menarik ya, jika kita membahas tentang Israel, pasti stigma negatif orang di luar sana sudah sangat mengakar bahwa, oh Israel itu penindas, Israel itu penjajah. Tapi perlu kita ketahui juga bahwa sejarah Israel itu juga cukup kelam, di mana pada saat itu ada mandat dari, karena dua-duanya, baik Israel maupun Palestina pada masa waktu itu,
berada di bawah jajahan Britania Raya atau di bawah jajahan Inggris. Nah, ketika itu Inggris tidak sanggup lagi dalam tanda kutip menduduki wilayah Palestina dan mandat itu berakhir, kemudian muncul ada konsep membuat negara karena di dalam zona itu tuh dihuni oleh dua etnis dalam tanda kutip ada Arab dan ada orang Yahudi. Jadi ada pembagian wilayah lah bisa kita sebut demikian. Ada yang pro dengan Yahudi, ada yang pro dengan Arab. Makanya lahir dengan nama Israel, lahir juga dengan nama Palestina. Cuman semakin ke sini Israel itu kan kalau kita lihat di dalam perjanjian lama merupakan tanah yang dijanjikan itu kan. Itu yang membuat mengapa Israel itu seperti penindas, seperti penjajah, bahwa mereka menagih tanah yang dijanjikan oleh Tuhan mungkin menurut mereka terhadap apa yang mereka saat ini duduki itu tidak seperti itu, bahwa mereka menginginkan lebih tanah itu. Ya mungkin bisa cukup sampai di situ bahwa ternyata Israel itu kompleks sekali permasalahannya. Menarik ya kalau kayak itu Lutfi, kalau mendengar dari sudut pandang Israel sebenarnya ya, kayak mana kita tahu orang cuma tahu Israel kan luarnya aja nih, tanpa mereka tahu kalau di Israel itu sebelumnya mereka punya perjanjian yang membuat mereka sampai sekarang ini begitu ke Palestina, begitu ya Kak Lutfi? Ya, bisa dibilang seperti itu karena ya bisa dibilang bahwa Israel itu menuntut hak tanah yang sebelumnya sudah dijanjikan bagi mereka. Tapi ternyata tanah tersebut dikuasai oleh orang-orang Arab yang kita sebut dengan Palestina saat ini. Itu yang membuat latar belakang kenapa Israel itu seperti menjajah Palestina, karena memang mereka memperjuangkan tanah yang sudah dijanjikan untuk mereka tersebut. Benar-benar. Jadi kita, kalau kata orang nih, don't judge book by the cover, begitu ya. Terus selanjutnya nih, setelah sejarah singkat ya antara Arab Saudi gimana dan Israel gimana, aku mau tahu nih, dari pihak Arab Saudi sama Israel itu hubungannya sebelumnya gimana sih sebelum ada ancang-ancang mereka ini rencana mau menjalin hubungan gitu. Dari Kak Fauzi, boleh coba itu duluan? Oke. Menarik banget ya tadi apa yang disampaikan oleh Lutfi juga, bahwa sebenarnya Israel itu ingin mengambil haknya kembali, tanah yang udah dijanjikan gitu. Tapi kalau misalkan ngomongin yang ini nih, hubungan Arab Saudi dengan Israel, sebenarnya kalau aku lihat ya, hubungan ini tuh udah ada gitu loh, tanpa adanya hubungan diplomatik yang resmi antara Arab Saudi dan Israel. Sebenarnya Arab Saudi itu udah melakukan berbagai hal gitu, atau kerjasama dengan Israel. Dan kita reback dulu deh, jangan ke Arab Saudi, kita ke negara Timur Tengah yang udah menjalin hubungan diplomatik gitu, kayak UAE atau Uni Emirat Arab kan. Itu Uni Emirat Arab ternyata sama Israel sebelum ada hubungan diplomatik secara resmi, itu sebelum ada normalisasi kayak gitu, mereka ternyata udah lama juga melakukan hubungannya dengan sembunyi-sembunyi gitu. Begitupun sekarang dengan Arab Saudi, kayak misalnya pertama, mereka itu saling berbagi informasi intelijen, di mana ini tuh data yang benar-benar diterbitkan oleh salah satu media, di mana dia itu bilang kalau Israel itu berbagi informasi intelijen dengan Arab Saudi. Nah, tujuannya itu cuma satu, untuk menghadapi ancaman dari Teheran atau salah satu kota di Iran. Nah, itu di sini terlihat gitu bahwa sebenarnya kerjasama antara Arab Saudi dan juga Israel itu udah dibentuk juga tanpa adanya hubungan diplomatik, walaupun secara sembunyi-sembunyi. Dan bahkan menteri intelijennya pun gitu dari Israel itu dia sama mengundang juga gitu, mengundang Perdana Menteri Israel untuk membangun hubungan diplomatik. Jadi dari berbagai alasan, dari berbagai contoh, sebenarnya hubungan itu tuh udah ada gitu, tapi belum dijalin secara resmi. Tapi kalau misalkan dilihat-lihat lagi untuk jangka panjang, bisa aja gitu, karena Uni Emirat Arab juga awalnya kan melakukannya dengan sembunyi-sembunyi gitu. Dan sekarang kejadian juga ternyata hubungan diplomatik antara Uni Emirat Arab dan Israel. Mungkin segitu dulu aja, Kak Feby. Bener ya, berarti secara tidak langsung ini Arab Saudi dan Israel itu
udah punya hubungan tapi belum hitam di atas putih seperti itu ya, Fauzi? Yap, bener banget, bener banget. Kalau dari sisi Israelnya sendiri, sama kayak gitu nggak Lutfi? Atau ada sesuatu gitu dari Israel? Baik. Iya, sebetulnya menarik apa yang sudah disampaikan oleh Zamzami tadi, bahwa sebetulnya Arab Saudi dan Israel itu dalam tanda kutip berada di dalam bawah tanah, kita bisa bilang ya, karena tidak nampak di permukaan, dan sama sekali niat dan maksud tujuan mereka dengan upaya ini juga tidak terdeteksi. Cuman lambat laun juga pasti akan diketahui oleh sebagian besar negara di kawasan terutama ya, karena memang perjanjian secara resmi memang tidak ada, tapi arah menuju ke resmi itu sangat-sangat terbuka lebar, mengingat bahwa Israel memiliki teknologi alat persenjataan, alutsista, sistem pertahanan keamanan, dan yang cukup mumpuni, itu yang bisa kita akui bahwa mereka memiliki teknologi itu. Nah, sedangkan Arab Saudi bisa kita lihat mereka punya kepentingan juga terhadap alutsista itu, karena mereka punya sejarah yang cukup kelam dengan Iran, sejarah yang cukup kelam juga dengan Qatar di dalam kawasan Timur Tengah tersebut. Menurut saya dengan adanya dari sisi Israel ini sangat menguntungkan, bukan hanya sekedar untung-untungan karena Arab Saudi butuh dengan teknologi Israel, tapi juga ingin menormalisasi langkah awal normalisasi ke negara-negara seluruh Arab. Karena sejauh ini yang sudah kita lihat bahwa Israel sudah menjalin hubungan diplomatik dengan Bahrain, dengan Uni Emirat Arab. Nah, nantinya jika Israel mampu untuk menormalisasi ataupun membangun hubungan diplomatik secara resmi dengan Arab Saudi, tentunya ini akan membuat pintu jalan yang mulus bagi negara-negara lain untuk ikut berada dalam koridor tersebut. Karena mengingat Arab Saudi juga negara penting di kawasan. Seperti itu, Kak Feby. Menarik ya sebenarnya, kayak kita backstreet gitu ya antara Arab Saudi sama Israel ini sebenarnya. Karena seperti kita tahu kan, Arab Saudi kan sebagai salah satu negara Muslim dan Israel merupakan negara Yahudi. Jadi kalau dilihat langsung tuh kayak nggak cocok gitu ya mungkin ya maksudnya. Iya, benar. Terus udah kan kalian udah maparin tuh beberapa hubungan secara tidak langsung mereka. Terus kalau dari Arab Saudi atau dari Israel sendiri sini, yang satu hal aja deh yang membuat negara kalian itu harus, dalam tanda kutip harus menjalin kerjasama atau menjalin hubungan tuh apa sih sebenarnya? Dan dari Arab Saudi dulu, Fauzi. Oke. Kalau sebenarnya kalau untuk menjalin hubungan dengan Israel, kita harus flashback dulu lah ke belakang gitu. Sebenarnya apa sih yang satu hal gitu yang sebenarnya kenapa Arab Saudi ini tuh harus menjalin hubungan dengan Israel. Sebelum itu sebenarnya Arab Saudi itu benar-benar ingin ngincer banget Israel gitu. Karena di sini salah satunya itu tekanan dari masyarakat Arab Saudi tersendiri. Jadi yang menurut saya adalah unik di sini, gimana mereka itu orang-orang Arab Saudi menanti untuk menjalin hubungan dengan orang-orang atau dengan negara Israel gitu. Ini yang menjadikan pertanyaan dasar sebenarnya, karena orang-orang itu benar-benar di Arab Saudi hampir semuanya dia menantikan normalisasi hubungannya dengan Israel gitu. Karena ketika adanya hubungan normal dengan Israel, mereka percaya bahwa nanti Arab Saudi ini tuh akan mendapatkan hal-hal yang lebih untung. Misalkan contohnya adalah dari segi teknologi yang sangat tinggi. Nah, Israel itu kan terkenal dengan dunia teknologinya, dengan dunia AI-nya gitu. Nah, ini sangat tidak aneh gitu kalau kita lihat gitu, sebenarnya kepentingan untuk menjalin hubungan dengan Israel tuh yang menjadi banyak populasi dan juga konstitusi di seluruh negara Arab. Bahkan kalau saya boleh kasih lebih contoh, itu nggak hanya teknologi, kayak misalkan sektor bisnis, kemudian security-nya, pertahanannya, keamanannya, itu yang sangat mendominasi alasan mengapa Arab Saudi ini tuh benar-benar harus menjalin hubungan dengan Israel. Dan yang lebih unik lagi nih KPB, sebenarnya ditambah dengan visi 2030 putra mahkotanya Muhammad bin Salman. Jadi si putra mahkota ini mengatakan bahwa
Israel ini memiliki visi yang sama gitu dengan visi 2030-nya putra mahkota Muhammad bin Salman tadi, yang mana itu kan visinya itu reformasi yang agresif untuk 10 tahun ke depan bagi kehidupan Arab Saudi gitu. Nah, kalau dilihat dari sana itu udah sangat-sangat mengindikasikan bahwa sebenarnya sedikit lagi itu akan terjalin hubungan diplomatik, dan juga Israel itu menjadi salah satu alasan mengapa Arab Saudi harus menjalin hubungan dengannya, khususnya dalam 3 bidang utama tadi. Dan salah satunya yang paling kuat adalah teknologinya yang sangat-sangat tinggi. Gitu mungkin, Kak Feby. Benar gitu ya, Fauzi. Berarti di sini intinya Arab Saudi itu pengen menjalin hubungan dengan Israel tuh karena teknologi Israel gitu ya, yang diharapkan ke depannya bisa menguntungkan bagi mereka gitu ya. Iya. Kalau dari Israel sendiri nih, apa sih yang bikin kalian pengen kerja sama Arab Saudi? Ya menarik ya, tentang apa yang melatar belakangi atau faktor apa yang paling kuat untuk mendorong supaya Israel dan Arab Saudi itu punya hubungan yang sangat mesra nantinya ya. Kalau menurut saya merangkum ada 3 poin kalau menurut saya. Yang pertama itu menjalin dengan Arab Saudi itu mengharapkan adanya suatu keikatan sahabat di dalam kawasan dengan yang cukup baik, karena selama ini kita lihat Israel dan Arab Saudi situasinya sangat menegangkan karena mungkin dalam tanda kutip berbeda tentang keyakinan. Ada yang satu pro terhadap Islam, ada yang satu sangat menjunjung tinggi Yahudinya mereka. Namun kalau kita melihat nanti kalau upaya ini bisa berjalan dengan baik, tentunya akan membuat Israel untung karena dia punya negara sahabat yang di luar daripada mereka selama ini. Oh, saya berhasil nih menjalin hubungan dengan negara sahabat yang notabene-nya adalah negara Islam yang sangat melindungi kepentingan Islamnya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, setuju saya dengan apa yang disampaikan oleh Zamzami bahwa ingin menjalin adanya mitra yang lebih baik, tidak hanya dari sektor teknologi, alih fungsi teknologi, tapi juga di sektor bisnis, di sektor sumber daya alam, karena kita tahu bahwa Arab Saudi merupakan negara kaya, negara penting yang ada di kawasan. Jadi dengan adanya upaya normalisasi itu, sedikit banyaknya akan mempengaruhi nanti dari sisi bisnis, ekonomi, dan seluruh aspek yang ada di Israel. Dan yang ketiga adalah, ini menarik, tentang stabilisasi kawasan di Timur Tengah. Mengapa Israel itu ingin menjalin hubungan yang lebih baik dengan Arab Saudi? Karena ingin menciptakan suatu tatanan masyarakat di kawasan Timur Tengah itu supaya stabil. Karena kita lihat bahwa selama ini Arab Saudi, stigma negatif orang di sana adalah tanah konflik. Diakibatkan oleh Arab Spring itu di tahun 2011. Nah, dengan adanya upaya normalisasi ini nanti tentunya akan menciptakan stabilitas kawasan yang cukup baik, yang aman, yang terkendali, dan jauh daripada ladang konflik. Tapi itu kita tidak bisa menjamin juga apakah nantinya setelah normalisasi ini berjalan dengan baik akan zero yang namanya konflik. Tapi itu yang menurut saya 3 alasan yang paling masuk akal kenapa Israel itu ingin mencoba untuk menormalisasi hubungan diplomatiknya secara resmi dengan Arab Saudi. Mungkin begitu, Kak Feby. Begitu ya, menarik ya. Jadi dari Arab Saudi dan dari Israelnya sendiri tuh punya tujuan sendiri ya, kenapa mereka ini nantinya harus menjalin kerjasama. Mungkin dari Arab Saudi yang satu tujuan, dan Israel sendiri yang mencari teman lah gitu istilahnya ya. Kemudian setelah pemaparan yang udah kalian jelasin tadi, terus otomatis kan faktor-faktor lain tuh ada kan ya di dalam usaha menjalin hubungan ini. Nah, ada nggak sih faktor dari luar negara Arab Saudi atau Israel sendiri yang mendorong normalisasi hubungan keduanya gitu? Fauzi mungkin boleh duluan. Oke, siap. Menarik banget nih pertanyaannya. Ada, jelas. Jawabannya itu ada gitu. Dan ini sebenarnya normalisasi tadi mulai muncul atau mulai kerasa antara Arab Saudi dan Israel itu pada saat Donald Trump naik menjadi presiden gitu. Jadi pada saat itu dia menawarkan konsep kesepakatan damai gitu yang dinamakan Deal of the Century, di mana dalam perjanjiannya itu dia menawarkan sejumlah investasi gitu. Awalnya itu untuk mendamaikan Israel dan Palestina. Nah, sebelum kita ke Arab Saudi nih, jadi awalnya tuh Deal of the Century ini tuh bertujuan untuk mendamaikan Israel dan Palestina tadi dengan menawarkan investasi gitu. Jadi kalau bahasa kita USA itu lu gue kasih investasi asalkan lu damai, jangan berantem lagi, jangan
konflik lagi kayak gitu. Nah, di sini itu menarik perhatian beberapa negara Arab. Salah satunya adalah Arab Saudi karena kebutuhan ekonominya mereka juga yang mendalam. Walaupun Arab Saudi itu negara yang sangat kuat, negara yang sangat kaya, tapi yang namanya kebutuhan ekonomi pasti mereka butuh-butuh aja gitu, butuh-butuh aja untuk menjalin hubungan ekonomi dengan negara lain, salah satunya Israel. Nah, di sini alasan kuat investasi ini dijadikan gitu untuk iming-iming atau alasan utama orang-orang di negara Arab atau negara-negara Arab harus menjalankan normalisasi dengan Israel tadi lewat deal of the century. Namun di sini ternyata setelah banyaknya pengamat melihat dan aku juga kayak melihat sendiri gitu, kayak sebenarnya nggak yakin juga gitu kalau misalkan salah satunya nih kalau ngomongin Palestina dulu, Palestina misalkan udah menjanjikan itu dan kemudian mereka akan mendapat keuntungan dari normalisasi itu gitu. Justru sebenarnya akan sedikit tricky juga buat Palestina untuk negara-negara lainnya. Bisa jadi negara-negara lain itu bisa ngambil untung gitu dan dari investasi tersebut gitu. Tapi belum tentu nih Palestinanya dapat, bisa jadi kayak ditinggalin, di PHP-in doang gitu kalau bahasa anak mudanya kan. Nah, di sini ketika si Trump ini tuh memperlihatkannya tadi deal of the century-nya, kemudian proposal damainya, di sini membuat Arab Saudi itu sangat-sangat tertarik gitu, sangat-sangat tertarik. Dan salah satunya yang aku omongin tadi di awal, gak sedikit orang-orang itu yang kayak menanti-nanti gitu loh. Ayo hubungan Arab Saudi dengan Israel itu cepat-cepat loh diresmikan gitu, karena kita udah satu visi misi banget gitu kan. Nah, di sini saya melihat gitu faktor-faktor tadi itu benar-benar mendasari kepentingan nasional Arab Saudi juga gitu, dengan hubungannya yang harus berlangsung dengan Israel. Dan ini tentunya gitu akan sangat menyakitkan Palestina gitu kan apabila normalisasi tersebut dijalankan. Tapi intinya faktor dari luar itu ada, dan itu salah satunya ketika naiknya Trump melalui deal of the century tadi. Kayak gitu mungkin, Kak Pepi. Bener yang menarik ya. Sebagaimana kita tahu peran Amerika Serikat sendiri di Timur Tengah itu sangat kuat ya. Seperti yang udah kita pelajarin gitu sebenarnya. Terus nih, kalau dari Israelnya sendiri, ada nggak sih faktor dari luar gitu yang mempengaruhi kalian buat ayolah kamu kerjasama sana sama Saudi, menguntungkan lo gitu? Menarik ya. Tentang adanya faktor asing atau faktor dari luar antara baik Israel maupun Arab Saudi, yang bisa kita simpulkan bahwa yang paling dominan menyuarakan upaya normalisasi ini adalah ya jelas Amerika Serikat. Di samping memang Amerika Serikat sebagai negara adidaya, di sisi yang lainnya Amerika Serikat dengan Israel ini punya kedekatan hubungan yang sangat mesra, tidak bisa terpisahkan ya bisa kita bilang. Karena sebelum-sebelumnya juga Mike Pompeo selaku Menteri Luar Negeri juga sering menyuarakan bahwa terutama kepada Arab Saudi bahwa ayo kita normalisasi, mencoba untuk membangun kehidupan yang lebih baik lagi terutama untuk di kawasan Timur Tengah, karena dengan adanya perjanjian, dengan adanya pembukaan upaya hubungan diplomatik yang lebih baik, maka tujuan bersama di dalam satu kawasan untuk mencapai perdamaian, untuk mencapai keamanan regional itu bisa diwujudkan. Karena kita tahu seperti yang sudah kita bahas sebelumnya bahwa tanah Arab itu adalah tanah konflik, baik konflik antar negara, juga konflik kepentingan di situ. Dan tidak terlepas juga ada konflik dan kepentingan Amerika di situ. Jadi mengapa Arab Saudi menjadi hal yang penting bagi Amerika Serikat untuk mencoba menjembatani hubungannya dengan Israel, karena Amerika Serikat punya kepentingan di sana ya, mau tidak mau juga harus ikut campur di sana untuk menjamin stabilitas keamanan, dan apa yang mereka tujukan di sana terkait dengan sumber daya alam yang ada di kawasan tersebut juga jadi faktor utama kenapa harus normalisasi antara Israel dan Amerika Serikat. Saya kira peran Amerika Serikat itu sangat penting ya, kita tidak bisa lepaskan karena mereka sebagai negara adidaya dan punya hubungan yang mesra juga, dan tidak mungkin Israel tidak mengajak Amerika untuk mencoba merayu atau membujuk negara-negara yang ada di kawasan Timur Tengah. Seperti yang kemarin itu kan Uni Emirat Arab berusaha dirayu oleh Amerika Serikat dan kejadian juga ternyata mereka membuat
suatu kesepakatan dengan Israel, memperbaiki hubungannya, normalisasi hubungannya dengan Israel. Nah, jadilah sekarang itu yang sepertinya kita rasa mustahil ya, negara-negara Arab mampu menjalin hubungan dengan Israel selaku negara yang penindas, katakanlah penindas sahabat-sahabat kita seiman. Tapi ternyata pada akhirnya juga ya tidak ada yang bisa menduga dan tidak ada yang bisa menebak bahwa Uni Emirat Arab dan Bahrain sepakat untuk menjalin kerjasama atas bantuan Amerika. Saya rasa Amerika sangat berpengaruh terhadap upaya normalisasi ini, Kak Febi. Menarik ya kalau dengerin penjelasan dari sisi Arab Saudi sendiri dan Israel sendiri, yang mana faktor dari luar negaranya itu balik lagi sama-sama ke Amerika Serikat. Yang kita tahu ya, Amerika Serikat sebagai negara adidaya, kayak apa sih yang nggak bisa aku lakuin buat kalian gitu. Seperti menyatukan dua hal yang nggak mungkin, seperti kata Lutfi tadi, kayak negara Zionis sama negara Islam tuh bisa damai gitu. Karena ya begitulah kepentingan negara masing-masing ya, bisa kita sebut gitu. Benar. Bener. Jadi setelah mendengar penjelasannya tadi, karena ada faktor luar, terus aku penasaran nih, bener-bener penasaran, kayak kalau negara di Timur Tengah itu kan negara-negara Islam, walaupun nggak semuanya yang benar-benar 100% Islam kan ya. Terus ke Arab Saudi sendiri nih, sebagai negara Islam salah satu yang terbesar nih kan, yang penduduknya hampir mayoritas semua Islam, otomatis ini tuh berpengaruh kan terhadap negara kalian gitu loh. Terus aku penasaran respon dari negara Timur Tengah nih ke Arab Saudi sendiri terkait kemungkinan kalian untuk bisa membangun hubungan dengan Israel itu gimana? Dari Fauzi, gimana Fauzi? Oke, respon dari Timur Tengahnya ya. Jadi sebenarnya ketika Amerika Serikat itu mendorong untuk Arab Saudi itu menjalin hubungan diplomatik dengan Israel, itu sebenarnya kalau dilihat secara kasar ya, itu Arab Saudinya sendiri sebenarnya menolak gitu, karena yang tadi aku bilang di awal, ia takut menyakiti hati Palestina gitu, dan emang nggak mau gitu untuk mengakui Israel itu sebagai negara, apalagi sampai membangun hubungan diplomatik dengan mereka. Tapi kan tuntutan-tuntutan tadi dari Amerika Serikat itu tuh seakan-akan Amerika Serikat itu berharap gitu loh, bahwa Arab Saudi itu harus mengakui Israel suatu saat nanti, dan Arab Saudi juga di sini memberikan pernyataan yang benar-benar tegas gitu, bahwa sebenarnya kemerdekaan Palestina itu menjadi syarat utama bagi mereka. Dan mungkin bagaimana ini respon-respon dari Timur Tengah gitu. Misalkan kita ambil, jangan Timur Tengah seluruh negara deh, kita ambil beberapa negaranya. Salah satunya misalkan Qatar. Itu kan Qatar juga menolak tuh normalisasi hubungannya dengan Israel gitu. Dan mereka juga menyatakan bahwa mereka itu gak mau mengikuti jejak Uni Emirat Arab dan juga Bahrain gitu, yang udah membuka hubungan diplomatik dengan Israel, karena mereka tetap mendukung kemerdekaan Palestina, karena bagi mereka kemerdekaan Palestina itu adalah hal-hal yang sangat utama, dan mereka gak bisa pungkiri gitu bahwa sebenarnya sebelum negara Zionis itu gitu menyelesaikan konfliknya dengan Palestina, mereka gak bakal mengakui Palestina Israel itu sebagai negara gitu. Jadi kayak mereka tuh berpikir kalau normalisasi itu adalah inti dari konflik gitu yang Amerika Serikat itu, dan karenanya sebenarnya nggak ada jawaban yang pasti bagaimana sebenarnya respon-respon dari Timur Tengah menghadapi Arab Saudi ini. Tapi sejauh ini karena Arab Saudi kan belum juga menjalin hubungan gitu dengan Israel, jadi respon mereka masih sama aja dan mungkin masih fine-fine aja selagi tidak melakukan hubungan diplomatik secara resmi, walaupun ya tadi di belakang ada hubungan-hubungan lain yang terselubung, tapi sejauh ini respon-responnya pun masih sama gitu, sama seperti Arab Saudi, mereka tetap tidak mengakui bahwa Israel itu adalah sebuah negara, atau bahkan menjadikan mereka partner dalam hubungan diplomatiknya. Kayak gitu mungkin, Kak. Menarik ya, bagaimana Arab Saudi sendiri mereka mau membuka kerjasama kalau Israel sudah mengakui Palestina itu sebagai negara yang merdeka. Tapi kan hal itu seperti hal yang sedikit mustahil nih. Kalau seandainya Israel tidak mau mengakui Palestina sebagai negara merdeka, itu kemungkinan mereka bakal batal gitu ya.
menjalankan hubungan diplomatik gitu, Fauzi? Nggak juga, karena tergantung kepentingan Arab Saudinya sendiri. Jadi di sini tuh menurut saya kepentingan Arab Saudi itu dilema banget. Mereka harus memilih Palestina ataupun Israel. Di sisi lain kalau mereka ngomongin masalah keuntungan gitu kan, mereka bakal lebih untung dukung Israel dong. Israel negaranya, teknologinya bagus dan lain sebagainya. Tapi kalau ngomongin masalah hak dan kedaulatan, ngomongin masalah hak asasi manusia gitu, ngomongin masalah care to care, itu yang harus diutamakan adalah Palestina. Jadi bisa jadi aja walaupun sampai kapanpun Israel gak mengakui Palestina gitu atau terus-terusan ada konflik, bisa jadi aja sometime Arab Saudi tetap menjalin hubungan dengan Israel, namun tadi menyakitkan hati Palestina gitu. Menarik ya sebenarnya. Ya serba salah juga ya Arab Saudi ya. Mereka punya kepentingan, tapi juga mereka sebagai negara Islam tentu mereka punya tanggung jawab moral ya terhadap pembebasan Palestina dari Israel. Terus nih, yang mungkin ini gimana ya, final dari pembahasan kita. Dari Israel dulu deh, apa sih harapannya kalau seandainya kerjasama ini bakal terjalin ke depannya? Harapan dari Israel sendiri gimana dari Lutfi? Ya, kalau kita berbicara tentang jangka panjang, gimana nantinya, Uni Emirat Arab dan Bahrain sudah memulai mencoba membangun hubungan diplomatik dengan Israel. Dan sebentar lagi mungkin jika terjadi, kita tidak bisa juga bilang tidak, tapi juga tidak bisa bilang pasti. Cuman kemungkinan itu mengarah kepada sana. Arab Saudi diharapkan mampu untuk mencoba untuk berupaya menormalisasi hubungannya dengan Israel. Dengan adanya momentum Arab Saudi dengan Israel nantinya bisa bermesraan lah dalam tanda kutip, memiliki hubungan yang baru, menjajaki hubungan yang baru, mengarah kepada hal yang baru karena selama ini selalu berbeda pandangan. Harapan daripada Israel sendiri tentu dengan adanya ini akan membuka keran negara-negara lain yang ada di kawasan mampu juga untuk berupaya menormalisasi hubungannya dengan Israel. Namun juga kita tidak bisa bilang bahwa apakah nanti dengan Arab Saudi masuk menjalin hubungan dengan Israel tentu akan membuat negara-negara lain ikut, juga tidak bisa bilang pasti. Cuman ada kemungkinan bahwa pengaruh Arab Saudi di kawasan itu cukup besar ya, terutama di negara-negara Teluk. Walaupun dia sempat berkonflik juga dengan Qatar, tapi kita bisa lihat bahwa Arab Saudi merupakan negara besar di kawasan dengan segala yang mereka punya. Siapa tahu nanti di kemudian hari negara-negara lain yang ada di kawasan mampu untuk mengikuti jejak Arab Saudi, Uni Emirat Arab dan Bahrain untuk normalisasi dengan Israel. Meskipun pasti kita tidak bisa bilang tidak, ada kecaman, ada pergolakan, dan ada instabilitas keamanan terutama nanti di kawasan yang tidak bisa dihindarkan dengan adanya upaya ataupun suatu rencana tersebut. Ya, mungkin seperti itu Kak Feby. Bener ya. Baik banget. Harapan itu pasti ada gitu ya, Lutfi. Ya, benar. Berarti seandainya nanti kerjasama ini terjalin, berarti kemungkinan besar, ada kemungkinan kalau negara-negara di Timur Tengah lainnya itu juga bisa membuka hubungan kerjasama dengan Israel, begitu ya, Lutfi? Benar, karena yang paling ditakutkan oleh Israel itu kan karena mereka adalah satu-satunya negara yang bukan notabene Islam di kawasan Timur Tengah, itu yang membuat selama ini mereka takut untuk berkembang, walaupun mereka ada di backing oleh Arab Saudi, di backing oleh Amerika Serikat maksud saya. Tapi dengan adanya nanti upaya ini sudah dimulai dengan Uni Emirat Arab, Bahrain, dan nanti jika kemudian hari dengan Arab Saudi, maka tentu akan membuat zona aman bagi Israel berada di dalam kawasan untuk tidak takut lagi dimusuhi oleh negara-negara lain, karena dengan adanya ketiga negara tadi sudah melakukan hubungan dengan Israel, tentunya akan membuat simpati negara-negara lain akan mencoba masuk juga ke dalam Israel, menjalin kerjasama atau tidak-tidaknya menormalisasi hubungan mereka, walaupun dalam tanda kutip nantinya tidak akan mengarah kepada kerjasama yang cukup strategis. Namun dengan adanya upaya normalisasi dari negara-negara tersebut cukup bagi Israel, yang pertama untuk menstabilkan kawasan di sana, yang kedua ingin mencari sahabat supaya mereka tidak dijauhi, tidak dimusuhi, dan stigma negatif terhadap penjajah tersebut
akan berkurang. Itu harapan daripada Israel seperti itu. Benar. Jadi sekarang posisinya Israel ini lagi insecure gitu ya. Rihan Ya. bukan negara Islam. Tuh. Terus nih harapan dari Israel, aku juga mau dengar harapan dari Arab Saudi sendiri. Gimana nanti kalau ke depannya kalian berhasil menjalin kerjasama dengan Israel? Ya, yang pertama harapan untuk Arab Saudi itu dengan adanya hubungan dengan Israel gitu, kalau bisa itu membuat bagaimana adanya normalisasi hubungan dengan Palestina juga gitu. Jadi di sini si Arab Saudi ini itu menjadi core of the core untuk hubungan antara Palestina dan juga Israel gitu. Untuk yang pertama. Terus yang kedua, ketika hubungan diplomatik tadi itu terjadi dan kemudian ada campur tangan Amerika Serikat, ini Arab Saudi harus berhati-hati karena Amerika Serikat memiliki kepentingan di antara konflik tersebut, kemudian di Arab Saudi dan juga di Israel. Sehingga ketika adanya hubungan antara Arab Saudi dan juga Israel bisa jadi dimanfaatkan momentumnya oleh Amerika Serikat, dan di sini Arab Saudi harus benar-benar hati-hati. Nah, kemudian yang ketiga, aku tadi setuju dengan apa yang disampaikan oleh Lutfi bahwa sebenarnya Arab Saudi kan memiliki pengaruh yang sangat kuat, yang sangat elegan di kawasan ini, khususnya di negara-negara Teluk. Dan ini menjadikan pertanyaan dasar gitu, apakah ini itu menjadi sebuah ancaman bagi negara-negara Arab khususnya yang ada di Teluk gitu untuk menjalin hubungan dengan Israel, atau ketika Arab Saudi menjalin hubungan, ini tuh menjadi kesempatan buat negara-negara lain pun menjalin hubungan dengan Israel gitu. Nah, ini menjadi dilema tersendiri untuk Arab Saudi, apakah ia harus menjalankan diplomatiknya ataupun enggak, karena nanti bisa jadi mereka Arab Saudi itu akan menjadi kepalanya gitu dan akan diikutin oleh ekor-ekornya negara-negara Arab yang lain. Walaupun tadi yang dibilang oleh Lutfi, belum tentu juga negara-negara lain bakalan ikut, tapi kesempatan untuk ikut dan tanda-tanda untuk mereka ikut itu akan sangat terlihat gitu, karena Arab Saudi salah satu negara yang kuat. Mungkin seperti itu, Kak Pepi. Menarik ya, menarik banget nih pembahasannya. Jadi, walaupun sudah ada negara Arab, maksud saya Timur Tengah, sebelumnya udah pernah kerjasama dengan Israel seperti Uni Emirat Arab, tapi jika Arab Saudi yang memulai kerjasama ini itu bakal menghasilkan impact yang gede gitu ya, ya Fauzi, terhadap di Timur Tengah gitu. Ya. Bener banget. Jadi sebagaimana kita tahu ya, kayak yang satu negara yang mayoritas Islam atau disebut negara Islam, yang satu negara Yahudi atau Zionis yang bagikan air dan minyak gitu nggak sih, yang awalnya tuh tidak mungkin bisa bersatu tapi kedepannya kemungkinan bisa bersatu gitu ya. Gitu. Oke teman-teman, mungkin pembahasan kita cukup sampai di sini nih setelah menjelasin yang bagaimana itu Arab Saudi, bagaimana itu Israel, terus apa sih yang bikin mereka tuh ingin bekerja sama gitu, keuntungan apa yang bakal mereka dapetin gitu kan. Kemudian, ada nggak sih orang ketiga di antara dua negara ini yang menginginkan mereka itu kerjasama gitu. Menarik banget pembahasannya. Kalau teman-teman yang ngedengerin ini masih penasaran nih, aku pasti penasaran gimana sekarang kelanjutan Arab Saudi sama Israel. Mungkin kalian bisa tanya-tanya atau ke aku, atau ke Lutfi, atau ke Fauzi. Dan kita bakal ini nih, kasih tahu nih Instagram kita. Kalau Fauzi apa nih Instagramnya kalau boleh tahu? Kalau nanti teman-temannya mau nanya gitu. Oke, silakan ke @jejak_zamzami. Tuh, Jejak Zamzami ya teman-teman. Kalau Lutfi? Silakan kunjungi di @lutfiwahid. Oke, kalau dari aku sendiri Feby Wijayanti, double B dan Y ya guys. Soalnya nama aku keseringan salah gitu. Oke teman-teman, makasih nih buat Fauzi, buat Lutfi yang udah nyempetin waktunya malam ini di tengah kesibukan nugas-menugas dan pengajuan bab 1 ya teman-teman. Tetap semangat dalam menjalankan tugas-tugasnya. Semoga kita punya waktu lagi nih buat ngobrol-ngobrol bareng ke depannya dan membahas isu-isu hangat lainnya ya teman-teman. Terima kasih ya pokoknya buat Fauzi, buat Lutfi. Siap, sama-sama. Makasih juga, Baby. Sama-sama, Kak Baby. Iya. Oke, mungkin podcast singkat kita berakhir sampai di sini ya guys. Terima kasih buat teman-teman yang udah mau ngedengerin, yang udah mau
menyerap informasi yang kita berikan. Semoga informasi yang kita berikan ini bisa berguna dan bermanfaat untuk teman-teman semua. Dari aku, kalau aku punya salah-salah kata, mohon dimaafin ya semuanya, kan namanya manusia gitu. Sekian, selamat malam semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.